12 saraf kranial. Ada otokturius, optika, otomotor, ya, kemudian clear, troklear, ya, trigeminal, abdusen, facialis, vestibuloclearis, glosopharyngeal, vagus, anterior, hipoglassa. Yang bisa dimanipulasi, ya, yang bisa diurai. Perhatikan, trigeminal ini bisa diurai, ya. Trigeminal bisa diurai, kemudian facialis bisa diurai, glosopharynx bisa, vagus bisa, aksesoris bisa, hipoglassa bisa. Jadi dari 12 hanya 5. Hanya 5. Ya. Hanya 5 yang bisa diurai. Trigeminal yang pertama, facialis, glosopharynx, vagus, aksesoris, hipoglassa. Kodenya X1, S10, 11, 12. Ini bisa, kemudian 5, kode 5 itu bisa, kode 5 dan 7 bisa. Ya. Oke, satu pasien sama minyak ya. Ya, ini yang pertama ini V atau 5 ya, ini bahasa Romawi. Ini namanya trigeminal nerve. Adanya fungsinya telinga sejajar dengan mata, ya. Nah, trigeminal. Terasa? Trigeminal. Sedikit saja, diurai saja. Terasa ya? Trigeminal ini. Trigeminal. Ini. Kemudian facialis nomor 7 di bawahnya. Di bawah. Terasa? Ini facialis, trigeminal, facialis. Nah, facialis ini rambatannya ada ya, rambatannya ke mandibularis, ophiomic, sama temporalis. Ya. Facialis itu ada 3, trigeminal itu ada 3 lanjutannya. Yang utama ini trigeminal. Untuk nanti dia ada nih penjelasannya. Ini letak-letaknya dulu. Kemudian hipoglassa, hipoglossus, hipoglassa ini. Kemudian aksesori, vagus, hipoglassa sepanjang ini dapat semua. Ini kita ke hipoglassa, hipoglossus. Ini ya. Terasa ini? Terus hipoglassa. Kemudian glosopharynx ini ya, faring bawah. Ya. Terasa? Faringeal, hipoglassa, faringeal. Kemudian vagus ada. Coba yang punya HP minta yang nganggur satu. Center master Di Google ketik saraf trigeminal. Kurang jelas ini Trigeminal. Saraf trigeminal. trigeminal. Oke, gambar. Nah, ya, dia bagi 3 dia. Tri. Gambar yang jelas mana? Ini aja. Wikipedia. Dia ada 3 trigeminal itu. Mandibularis atau mandibularis, maxillary, sama
dahi ophiomic ya. Soal itu ada 3. Yang paling jelas ya ini. Tuh. Maxillary, kemudian mandibularis V3 sama ophiomic V1. Jadi 3 serabut. Ini ke mandibularis. Selesai ya. Sampai ke bawah gigi paling bawah nih. Dia untuk gigi paling bawah sakit gigi sarafnya itu. Terus dahi. Mantas bilang kuping. Pita suara. Masuk ke sini. Kemudian ini ya sampai ke hidung, sampai ke nasa. Rasa? Sama ini samping mata, dahi yang tadi yang ketiga ophiomic. Oke ya, ini trigeminal. Terus facialis. Facialnya, Secara fasialis. nerve facial. Pakai F atau V? Ya, facial. Fasialis. Ada dua fase, facial nerve. Nah itu gambar. Facialis. Nah, yang ini ya, facialis. Ini sarafnya halus, facialis itu. Dari bawah telinga dia ngambil. Oh, dia melebar, tapi harus dia di wajah aja. Banyak banget dan halus. Ini gak spasi gini. Iya. Tapi ngambil muaranya dari bawah telinga. Nah, jalur ini atas. Oke, facialis. Kemudian glossofaring. Ikutin ini glossofaringnya. Kalau masalah di sini sih ada Mulo. glossofaringnya. Saraf faring, saraf pita suara ya. Saraf pita suara, saraf lidah. Bertanggung jawab lidah dan pita suara oleh glossofaring. Coba master. Buloko. Ini jelas lo kelihatan tuh glossofaringnya. Oh, gloss. Pada kelihatan, tinggal Bawah. tulis. Terus. Itu boloko. Nah itu. Nah gambarnya. Ya, mana saraf vagus yang keluar. Di back. Glossofaringnya dari sini ke bawah. Ini 2 saraf ini. Merah biru. Dari lubang telinga ada saraf 2, glossofaring. Nih, glossofaringnya. Ngambilnya dari sini ke bawah. Samping karotid arteri dan di glossopharynx eksternal. Di tengah-tengahnya. Glossopari. Rasa? Pas di bawah rahang master. Ya, panjang nih ke sini. Ke lidah. Ini saraf lidah. Pelo. Anak gua juga. Oke. Gile juga. R-nya susah. Beda. Faring vagus. Oh, saraf vagus ini. Ini terusannya. Saraf vagus lebih panjang lagi dia ke bawah. Halus ya master. Ya. Saraf bagus. Ya, saraf vagus. Panjang deh. Terasa? Kurang terasa? Kurang ya? Kurang. Aksesorius. Di sini kalau aksesorius. Di trapezius muscular. Aksesorius.
Itu link master. Ini masuk. Oh susah ya. Jadi ini agak gitu. Bukan. Super. Aksesorisnya Hipoglasa. hipoglasa yang terakhir. Hipoglasa, vagus, glossopharyngeal, 3 saraf ya. Tuh. Hipoglasa, vagus, glossopharyngeal. Hipoglasa, vagus sama glossopharyngeal kecuali aksesoriusnya. Ini 3 saraf jadi satu keluar dari lubang telinga ini. Tuh, 3 serabut saraf. 1 2 3. Kelihatan? Lihat lah. Ambilnya dari situ. Cuman pas di bawah ada yang pecah, ada yang ke lidah ya. Tuh, semuanya ke lidah sama ke gigi. Lidah dan gigi. Ini langsung dari sini dari bawah dimasukin ke sini. Nah. Rasa? Ini ada lidah, saraf lidah di sini. Nah, ini buka. Ya. Ini organ lidah di atasnya ini digerakkan oleh saraf hipoglasa. Pasien yang mengalami aflasia. Terus aflasia lah, aflasia nggak akan ngerti apa kaku lidah ya atau sulit bicara. Oh iya. Seperti Kenapa spell R-nya susah? Kalau speech delay gitu Pak. Space delay itu pada anak. Iya. Kalau anak saya 4 tahun ngomong masih ala gitu, R-nya nggak bisa berputar ya? Ininya apa dari dari yang tengahnya itu. Oh, lidah. Itu pakai jari disentuh-sentuh itu. Sarafnya di situ. Kalau yang banyak Bawah lidah. Saraf ada garisnya. iya. Nah, itu disentuh-sentuh aja pakai lidah. Pakai jari atau pakai cotton bud bisa. Oh, iya ada di YouTube. Di TikTok sering pakai cotton bud. Masuk ke 3 saraf ini, hipoglosso, vagus, sama hipoglasa, vagus, glosopharynx, facialis tadi di depan, kemudian trigeminal di depan ya. Jadi cara satu rangkaiannya gini. Ini 3 saraf di sini ya. Iya. Ini 2 saraf, facialis sama trigeminal. Tuh. Bukanya dari sini. Ini ilmu saraf ya, bukannya ilmu totok atau apa. Bukannya, ini kan sesuai anatomi jalurnya. Kalau kalau ada keilmuan lain saya berbeda karena beda pengambilan ini ya. 3 glossopharyngeal, vagus, hipoglossal. Dari sini di bawah telinga ada 3 saraf. Ke bawah vagus ya. Ke sini hipoglossa. Ke bawah vagusnya. Vagusnya untuk apa? Dia mempersarapi 60% sistem pencernaan dan organ dalam. Jantung, paru-paru, limfa setengah, liver setengah, pankreas, usus 12 jari sama usus besar. Ini dipersarapi oleh saraf vagus ke bawah. Ya. Ke bawah. Ya, ini saraf vagus. Kemudian hipoglossa, saraf lidah, pita suara, hipoglossus ya atau hipoglassa. Bongkar. Kemudian ini trigeminal. Ada 3 ya. 3 pertama ke atas atau ophthalomic, kemudian maxillary ke bawah sama ke samping ini mandibularis. Terus ini keluar dari sini dari atas ya, itu facialis nerve ya. Facialis nerve dia saraf halus, bisa diurai-urai aja saraf halus.
Yang penting kalau dalam ilmu saraf ini sesuai anatomi ini 3 ya, yang bisa diurai, yang lainnya nggak bisa diurai ya. Termasuk ini juga saraf facialis nih kalau dari depan. Nah ini saraf facialis. Ya, bukan saraf abdusen, okulomotor atau optika, bukan saraf mata. Ini tuh. Ya, ini tuh ada orang yang bilang saraf mata. Ini bukan saraf mata. Ini masuk ke dalam saraf facialis. Tuh, yang kuning kecil ini masuk ke depan. Tuh, ya. Kemudian ini masih saraf facialis. Bukan saraf olfaktorius. Olfaktorius itu di dalam, nggak bisa dia di dalam kranium. Bukan saraf hidung. Bukan, tapi tetap saraf wajah. Tapi ada efek ke mata dan Kata ilmu anatominya itu nggak ada efek sama sekali. Lain, kecuali optika, okulomotor sama optik, okulomotor sama trokear. Optika, saraf optika. Ini kata ilmu anatominya ya. Kan ada orang sok tahu ini nih saraf mata, bukan. Facialis ini. Tuh. Saraf optika ini di belakang mata, nggak bisa disentuh sama tangan, nggak bisa dipijat. Tuh. Ini bola mata, ini optika, nggak bisa mata, langsung ke otak kiri, otak kanan, saraf optik itu. Ini kata ilmu anatominya, bukan kata saya. Terus ke abdusen, saraf abdusen. Nih, saraf abdusen juga ya, adanya di belakang mata sini. Di belakang bola mata. Untuk menggerakkan otot siliaris. Mustahil untuk disentuh dia kecuali dicokil matanya. Waduh. Tuh. Adanya di saraf abdusen nih, saraf mata ada berada di belakang apa? Bola mata. Ini bola mata. Begini sih. Nah, ini. Tuh. Abdusen. Ini kan bola mata, ya kan? Kelihatan? Nah, ini abdusen tuh, saraf abdusen. Atas dan di bawah bola mata. Bukan ke apa? tepi ya. Bukan ke tuh, nggak keluar dia di belakang bola mata, dia posisinya nggak keluar. Terus ada okulomotor. Saraf okulomotor. Saraf mata juga ini okulomotor. Mana okulomotor? Ini optik, saraf optik. Nah, terus saraf okulomotor ada nggak? Tadi saraf okulomotor bisa. Nah, ini okulomotor sama di belakang deh. Saraf matanya di belakang bola mata semua. Gak ada yang dari depan. Dari depan sini kan kita nyentuh dari depan nih. Ini saraf facialis, sarafnya saraf wajah. Gak ada pengaruh sama sekali ke mata. Jadi mata itu nggak bisa diutak-atik dengan pijat. Pijat untuk mencerahkan mata tuh nggak bisa. Kita menurut ilmu anatominya itu. Kemudian ada otot apa saraf olfaktorius, saraf hidung. Tuh di sini bilang sarafnya untuk indera penciuman kan. Ini buat apa? Indera penciuman. Hanya karena dekat letaknya dengan hidung. Padahal bukan, ini saraf facialis. Nah, okulomotor tuh adanya di rongga hidung di tengah, masuk dulu ke dalam, adanya di sini di serabut. Di dalam sini. Gak bisa diurai-urai okulomotor itu. Kelihatan kan di situ? Serabut dia. Ada di dalam kan? Dalam. Iya. Ada di dalam apa? Di dalam hidung, rongga hidung kan? Rongga Nah, hidung ya, dan ini mata. kan? Ini saraf okulomotor itu. Ini saraf apa? Indera penciuman, nggak bisa diotak-atik dari luar. Nih, okulomotor ya. Katanya orang ini saraf saraf indera penciuman, bukan. Ini saraf facialis, ini saraf facialis. Facialis, ini juga saraf facialis yang menggerakkan. Nah, Mas tuh ini kan bonggol kan di sini, kan di sini. Ada kayak facialis yang bisa masuk ke sini. Bagusnya itu
kita ke sini atau cukup di sini aja di bawah-bawahnya? Oh, muaranya aja. Muaranya Saraf- aja ya? Ya, saraf facialis. Saraf facialis, kemudian abdusen, oculomotor, abdusen, bukan abdusen. Hypoglossal, vagus sama glossofaring ke bawah, vagus ke bawah. Glossofaring ke samping pita suara, faring laring ya, samping pita suara. Kemudian hypoglossal, hypoglossus sama ya. Glossofaring, faring ini vagus ke bawah sama trigermina. Itu aja kalau dalam ilmu reposisi sesuai ilmu persarapan. Kamu dari baca dong. Jadi dari situ nggak dulu. Praktekan. Kurikulum buka? Bisa buka kurikulum? Bisa. Apa yang dijelaskan di sana? Scraping. Rating berarti. Ya. Spinal crania, pemasangan tadi pada 12 saraf spinal, 31 pasang saraf. Kebalik ya, kebalik. Ini sekresi limpatik kemarin ya, ingat nggak? Iya. Limpatik. Kemudian, ini kayaknya bapak perlu datang ya? Perlu datang? Nah, ikut. Udah tadi Dari tadi Pak. dari kemarin. Kemarin ikut. Ada. Oh, ikut. Yang susah di Yang kemarin tuh apa ya? Kemarin baru datang kemarin ya? Ikut kelasnya? Bapak juga baru ikut kelas kemarin berarti? Ya. Saya nggak masuk 4 hari mas. Oh, jadi ini bisa ngerti limpatik kemarin, Limpatik depresi vaskular, masuk kuliah. ngerti nggak? Ikut kelasnya kemarin? Kemarin ikut. Iya ngerti nggak? Iya. Kardiovaskular, vaskular ya. Ini satu hari ini tadi belajarnya, tapi ini masih banyak ya waktunya ya. Banyak buat ya, scraping, habis itu materinya selesai tuh udah diberikan semua. Udah diberikan semua ya pada kelas training center ini. ya. Tinggal ini scraping ini pemahaman anatomi muskuloskeletal sama training point dari kelas scraping. Postur itunya deh. Yang merah ya master ya? Ya. Kasih Mas. Yang merah. Ya, kasih. Nggak ada. Tidak ada. Mana yang 3 poin cash? Itu. Iya. Wah, nggak ada. Sama itu muscular system. Tiga nggak ada. Nggak ke print. Oke. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Nggak ada ini, nggak ada dicetakin sama Jaki yang Nggak, Yang merah sama yang bawah enggak. Hah? Trigger point. Yang bisa- Trigger point sama itu Atas bawah kan? muscular system. Sama tengkorak. dikurang dulu. Jadi modulnya itu dua itu minta itunya. Kalau di Telegram ada kok. Siap. Di Telegram itu ada. Kalau nggak saya kasih nih. Di modul kayaknya. Hasil di spinal crania pemahaman anatomi muskuloskeletal, analisis trigger point dan teknika scraping. Ini modulnya ya. Apa posternya supaya gampang. Nah, kita masuk dulu di muskuloskeletal. Itu muskuloskeletal. Jaringan otot rangka ya, gampang aja. Posternya yang ini. Ini penampang
Lihat. Jelas? Jelas. Oke. Kemudian tendon. Tendon itu perbagian. Ya, perbagian ini terlihat satu ini. Satu bagian kelihatan. Kelihatan ini satu bagian. Cerat. Oh, kelihatan. Oh iya. Namanya Tendon. sama muskular itu serat otot. Ya. Otot itu sendiri kelihatan. Ya. Jelas? Ya. Oke. Nah, muskuloskeletal ini dari 3 bagian, ada ligamen yang putih, kemudian tendon satu bagian itu, kemudian serat ototnya, garis-garisnya. Ya, paham ya? Perlakuan terhadap ligamen, tendon, dan muskularnya berbeda. Terus di sini ada lapisan. Ada lapisan di permukaan, ya, lapisan di tengah sama lapisan di dalam. Kelihatan atau ada otot yang dipotong-potong kelihatan? Kelihatan ya. Ya, ada lapisan otot. Bagian dangkal di permukaan ini kelompoknya 1, 3, 4, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23. Ya. Kelompoknya trapesius, ya. Kemudian rhomboid mayor nomor 3, lastimus dorsi, ya. Thorax lumbar fascia, eksternal abdominal, internal abdominal, otot cervicis mayor, ya. Spinalis thorax, longissimus, iliocostalis, serratus anterior. Kalau 100 yang 11 ya dari mulai 9, 10, 11 ya, spinalis cervicalis 10, serratus posterior 11, rhomboid minor itu kelompoknya otot bagian tengah. Ya. Otot bagian tengah. Kemudian 13, 14 spinalis thoracic, longissimus thoracic itu kelompok otot bagian dalam. Termasuk 12 ya. 12 director. Kemudian 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 itu otot bagian dalam semua. 27 apa? Dari mulai 25 deh. Gluteus minimus, piriformis, muskular, supergluteus, abductor, inferior, chordatus femoris. Kemudian di lengannya ada teres mayor, ya. Teres minor, bicep brachialis, lateral, kemudian flexor, extensor, ya. Brevis, palmaris ini di otot bagian tengah ada ya. Yang di depannya flexor digitorum, ya, flexor digitorum. Bagian depan flexor digitorum, kemudian bagian tengahnya ya, ada extensor tapi radialis, extensor tapi brevis, radialis brevis, extensor pollicis longus, abductor pollicis longus. Artinya otot memiliki lapisan. Ya. Ada 3 bagian dan memiliki 3 bagian, mulai dari ligamen, tendon, ya, kemudian serat otot. Ya, serat otot terkumpul jadi 1 bagian, jadi tendon. Tendon melekat pada tulang melalui 1 jaringan ikat bernama ligamen. Ya. Dalam bagian tendon, ya, yang tersusun, ya, tendon ketika tendon tersusun masing-masing itu memiliki lapisan, ya, lapisan di permukaan, lapisan di tengah, lapisan di dalam, ada kelompoknya masing-masing.
Nah, akan timbul permasalahan pada muskuloskeletal. Akibat apa? Akibat perubahan posisi apa? Posisi kerangka ya, posisi tulang, menyebabkan kondisi tertarik menarik, menyebabkan kondisi kekakuan, menyebabkan kondisi ketegangan. Nah, ketegangan, kekakuan yang disebabkan dengan perubahan posisi struktur tulang dalam prosesnya menarik struktur atau menarik jaringan otot menyebabkan banyaknya permasalahan pada muskuloskeletal atau permasalahan pada otot. Contohnya apa? Ya, kekakuan, ketegangan, ya, pengetatan jaringan, trigger point salah satunya, ya, fascia, kram, ya, tegang kaku dan sebagainya. Dan yang paling banyak dibahas, paling umum dalam ilmu penguraian muskuloskeletal adalah permasalahan pada kasus trigger point. Apa itu trigger point? Yaitu pengetatan pada serat otot, ya. Pengetatan pada serat otot memicu apa? Memicu nyeri dan ketegangan. Trigger point ini sifatnya ada 3, ya. Pertama, ketika dia ditekan, dia nyeri di area tersebut atau biasa disebut dengan nyeri lokal. Kemudian yang kedua, nyeri alih, ditekan di tempat tapi nyeri di tempat lain, ya, namanya nyeri alih. Kemudian ada nyeri penjalaran, ditekan kemudian nyerinya menjalar. Nah, ini, ya. Ada 3 kondisi pada trigger point. Yang lainnya adalah ketegangan, kekakuan. Nah, bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan oleh teknik scraping? Scraping, tahu nggak yang alat yang kemarin itu? Iya. Yang Besi. di situ ada nggak? Ada kan? Ada. Coba. Hah? Nggak ada. Penguraian pada muskuloskeletal dengan teknik scraping ada SOP. Dia mengikuti alur serat otot, terus perbagian tendon. Ini scraping ya. Kita pakai berapa? 1, pakai 2. Alat. Ini 2 ya. Tapi nanti dikembalikan lagi ya. Sini ya. Ini kita pakai praktek doang. Senjam. Wah, bocor. 2 nih. Ada 2. Kita pakai scrapingnya yang besar. Sebutan. Ini sejabinya. Oke, kita lakukan teknis penguraian permasalahan muskuloskeletal dan masalah trigger point. Ada pemahaman anatomi muskuloskeletal, analisis trigger point dan teknik scraping. Ya, kemudian analisis trigger point yang akan kita lakukan. Satu slide. Bapak lagi semangatnya, iya. Nggak apa-apa. Kalau yang lama-lama udah melehoy. Posisi duduk. Mantap. Ini Tyson. Vander Holyfield. Ya. Trigger point itu ketika dia disentuh, dia ada nyeri di sini. Ketika dia disentuh, ada nyeri di tempat lain. Ketika dia disentuh, nyerinya Jalan. Itu trigger point, ciri-ciri nyeri lokal, nyeri alih, dan nyeri penjalaran. Itu ciri-ciri dari trigger point. Mendapat kekakuan, tegangan, dan sebagainya. Atau bisa konfirmasikan kepada pasien apakah ada kekakuan tersebut. Ini ya, ada nyeri sini. Kekakuan. Nah, di poster ini otot trapesius ini arahnya kemana? Ke bawah. Dibuka itunya, posternya ada nggak? Nggak ada. Yang tadi di utara itu bukan, kemana itu arahnya? Ke bawah.
Samping. Ini yang ini anak ini buka poster kan itu, mukanya coba dilihat di mana itu ke arahnya, trapezius muskular. Samping. Iya, cok sini. Bawah. Ini nomor 1 ya. Trapezius muskular, kelihatan kan? Jelas? Nah, ini ada serat otot ya. Kita ngikutin. Serat ototnya cuma di samping ya. Samping. Oke, ini kita ikut tuh. Kelihatan serat ototnya, arah serat ototnya? Tuh. Kelihatan. Master. Ini juga bisa digunakan ya. Pilih Bang Budi. Oke, ada lagi otot yang lain? Ini ya, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Trapezius. Ini ke bawah, ini ke atas. Lihat. Nah, sesuai serat otot. Ya. Ini apa? Detroit. Ada lagi yang jelas. Dari atas ke bawah. Detroit dari atas ke bawah. Ini cara kita kerja. Apa? Serat otot. Apalagi? 100. Supraspinatus. Dari bawah ke atas. Supraspinatus dari bawah ke atas. Ya. Seret. Kalau belajar anatomi salah semua arah pengurutan. Orang bilang ngurut harus ke atas, harus ke bawah, nggak ada. Nggak ada ke atas ke bawah, ikutin serat otot. Arahnya kemana dia? Tuh. Ya, ini ke atas tuh. Ini ke atas, samping tuh. Bukan ke samping? Ya. Ini rhomboid muskular kemana? Rhomboid muskular atas bawah. Tidak arahnya. Ini beda. Ini beda. Ini beda. Ini beda. Paham? Paham. Bisa? Bisa. Coba praktek.